Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis berdasarkan sifat asal, bentuk asal, dan kuantitas perawi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Hayina Matufa, nomor absen 17. Yang kedua, Yasmin Nur Mahfuza, absen 22. Dan yang ketiga adalah Alvina Tahta Aidina, absen 31. Untuk materi yang pertama adalah hadis berdasarkan sifat asalnya. Hadis berdasarkan sifat asalnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama adalah hadis qudsi. Secara bahasa, al-hadis al-qudsi berasal dari dua kata, yaitu al-hadis dan al-qudsi. Al-qudsi merupakan nisbah dari kata al-qudsu, bermakna at-tuhru, yang berarti zat yang maha suci, yang jauh dari aib dan kekurangan. Jadi secara bahasa dapat diartikan hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan atau dinisbahkan kepada zat yang maha suci Allah. Sedangkan secara istilah, hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW yang sanadnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ini penulis tarik dari beberapa definisi yang ada di dalam beberapa kitab ilmu hadis. Definisi hadis. Yang dimaksud dengan hadis qudsi yaitu setiap hadis yang Rasul menyandarkan perkataannya kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, definisi yang ditulis oleh Nuruddin Ij adalah hadis qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya atau penisbatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Definisi yang ditulis oleh Mahmud Tahan adalah apa-apa yang disampaikan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya disandarkan kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Terkait dengan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Di antaranya, yang paling jelas antara pendapat Abu Al-Baqa Al-Ukhburi dan Thayyibi, sebagaimana yang dikutip oleh Nuruddin Id di dalam kitabnya. Abu Al-Baqa berkata, sesungguhnya lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah melalui pewahyuan secara terang-terangan, sedangkan hadis qudsi itu redaksinya dari Rasul Allah dan maknanya berasal dari Allah melalui pengilhaman atau mimpi. Al-Thayyibi berkata, Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya berisi pemberitaan Allah melalui ilham atau mimpi. Lalu Nabi Muhammad memberikan kepada umat dengan bahasanya sendiri. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan hadis Al-Qudsi. Yang pertama, Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi. Yang kedua, membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendapat pahala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang ketiga, semua lafaz Al-Quran adalah mutawatir, terjaga dari perubahan dan pergantian karena ia mukjizat, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. 4. Membaca Al-Quran disunatkan di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kelima, ada larangan menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas, sedangkan hadis qudsi tidak. Selanjutnya adalah hadis nabawi. Hadis nabawi adalah apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan dari beliau. Jadi hadis nabawi adalah segala hadis Nabi yang dipahami secara umum yang bukan hadis qudsi. Maka
Ketika kita telah dapat mengetahui suatu hadis adalah bukan hadis qudsi, secara otomatis yang demikian adalah hadis nabawi. Klasifikasi hadis Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah berdasarkan bentuk asal. Adapun pembagian hadis ditinjau dari bentuk asal adalah 1. Hadis hauli. Hadis hauli adalah hadis-hadis yang beliau ucapkan berkenaan dengan berbagai tujuan pada berbagai kesempatan. Yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat. Hadis fi'li dibagi menjadi dua, yaitu hadis fi'li yang diiringi dengan perkataan Nabi dan yang tidak diiringi dengan perkataan Nabi. Khusus mengenai hadis fi'li yang tidak diiringi dengan perkataan Nabi, ini terdapat beberapa pembahasan penting yang menjadi sorotan para ulama, terutama ulama usul. Yang ketiga yaitu hadis tahriri, adalah segala sesuatu yang muncul dari sementara sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasulullah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan dan keterus-terangan. Beliau menganggapnya baik, bahkan menguatkannya, seperti Nabi membiarkan atau mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tanpa memberi penegasan atau pelarangan. Sikap Nabi seperti ini dijadikan hujah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu kepastian hukum. Yang keempat yaitu hadis sifati. Hadis sifati adalah hadis yang berupa sifat atau kepribadian Nabi serta keadaan fisiknya. Hadis sifati biasa disebut juga dengan hadis ahwali. Jadi hadis sifati ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan kepribadian Nabi dan bentuk fisik Nabi. Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Berdasarkan dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi hadis, maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Hadis mutawatir, yaitu mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. lafzi dan B. maknawi. 2. Hadis ahad. Ahad jamak dari ahada menurut bahasa al-wahid yang berarti satu. Dengan demikian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis ahad secara garis besar oleh ulama-ulama hadis dibagi menjadi dua, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Ghairu masyhur terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu aziz dan gharib. Hadis gharib terbagi lagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak, far, dan gharib nisbi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.